Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Yasmin, mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya Angkatan 2019. Di sini saya akan menyampaikan presentasi mengenai taksonomi pembelajaran 3 ranah dalam memenuhi mata kuliah dasar-dasar dan proses pembelajaran fisika. Baiklah, langsung saja kita mulai. Untuk pendahuluan, yang pertama yaitu era revolusi industri 4.0 yang mengedepankan otomatisasi, menuntut sebuah negara untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas tersebut berarti harus siap dalam menghadapi segala hal. Bidang yang sangat berpengaruh dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas yaitu bidang pendidikan, di mana pendidik dituntut untuk menghasilkan generasi-generasi yang gemilang. Namun tentunya hal ini tidak mudah untuk dilakukan. Guna mencapainya guna mewujudkan hal tersebut, diperlukannya suatu proses, yaitu proses belajar. Dalam proses belajar ini, peserta didik dan pendidik memiliki tujuan yang harus dicapai, yaitu tujuan pembelajaran. Demi mencapai tujuan pembelajaran tersebut, perlulah diketahui beberapa pengelompokannya, atau pengelompokan ini juga bisa disebut sebagai taksonomi pembelajaran. Adapun tujuan dari presentasi kali ini yaitu yang pertama, mengetahui pengertian dari taksonomi, yang kedua, mengetahui pengertian dari pembelajaran, yang ketiga, mengetahui pengertian dari taksonomi pembelajaran, dan yang keempat, mengetahui apa saja ranah dalam taksonomi pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian dari taksonomi. Taksonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani secara etimologis, di mana terdiri atas dua kata, yaitu taksis, yang berarti pengaturan atau divisi. Dan yang kedua yaitu nomos, yang berarti hukum. Sehingga taksonomi secara etimologis dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur sesuatu, atau dapat juga diartikan sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan. Yang selanjutnya itu pembelajaran. Sebelum kita mencari tahu mengenai pembelajaran, sebelumnya kita harus tahu pengertian dari belajar itu sendiri, di mana belajar merupakan tahapan perubahan perilaku siswa yang relatif positif, yang merupakan bagian dari hasil interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Adapun pembelajaran itu memiliki arti suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atau pendidik dan peserta didik dalam mencapai tujuan tertentu, yaitu tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengertian dari taksonomi pembelajaran. Tadi telah kita ketahui pengertian dari taksonomi dan pengertian dari pembelajaran, di mana taksonomi merupakan pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu, dan pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dan pendidik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Maka taksonomi pembelajaran dapat kita artikan sebagai sebuah kerangka untuk mengklasifikasikan pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk memprediksi kemampuan peserta didik dalam belajar sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran. Benjamin S. Bloom dalam bukunya yang berjudul Taxonomy of Educational Objective menjelaskan bahwa taksonomi merupakan suatu metode klasifikasi tujuan instruksional secara berjenjang dan progresif dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi, di mana Bloom mengemukakan taksonomi pembelajaran meliputi 3 ranah. Yang pertama, ranah kognitif, yang kedua, ranah afektif, yang ketiga, ranah psikomotor. Adapun yang pertama yaitu ranah kognitif atau ranah pemahaman, di mana ranah kognitif ini berorientasi kepada kemampuan peserta didik dalam berpikir. Ranah ini mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, mulai dari mengingat sampai kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. Lalu, ranah kognitif ini sendiri terdiri atas 6 tingkatan. Awalnya, taksonomi Bloom ini memiliki tingkatan-tingkatan yaitu knowledge atau pengetahuan, comprehension atau pemahaman, application atau penerapan, analisis atau penguraian, sintesis atau pemaduan, dan evaluation atau penilaian. Namun pada tahun 2001 mengalami revisi menjadi menghafal atau remembering, memahami atau understanding, menerapkan atau applying, menganalisis atau analyzing, mengevaluasi atau evaluating,
dan mengkreasi atau creating. Di mana pada tahap C1, yaitu menghafal atau remembering, terdapat dua proses kognitif, yaitu mengenali atau recognizing, di mana mengenali ini merupakan penarikan kembali informasi yang tersimpan dan membandingkannya dengan pengetahuan yang baru. Selanjutnya, proses kognitif yang kedua yaitu mengingat atau recalling, di mana mengingat atau recalling ini merupakan penarikan kembali informasi yang tersimpan di dalam memori jangka panjang dengan petunjuk-petunjuk yang ada. Contohnya, seorang siswa dihadapkan dengan sebuah mikroskop. Siswa tersebut dapat menyebutkan bagian-bagian mikroskop tersebut dengan menarik kembali informasi yang terdapat di dalam memori jangka panjangnya. Selanjutnya itu tahapan yang kedua, memahami atau understanding. Di sini terdapat 7 proses kognitif, yaitu interpreting, di mana siswa dapat mengubah informasi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Yang kedua, yaitu memberikan contoh, di mana peserta didik memberikan contoh mengenai konsep atau prinsip yang umum. Selanjutnya yang ketiga, yaitu mengklasifikasikan. Saat peserta didik mengetahui bahwa suatu benda atau fenomena termasuk ke dalam kategori tertentu, maka peserta didik tersebut sudah melakukan pengklasifikasian. Selanjutnya, proses kognitif yang keempat yaitu meringkas atau summary, di mana peserta didik mempresentasikan informasi ke dalam bahasanya sendiri, ke dalam abstraksi sebuah tema. Selanjutnya, proses kognitif yang kelima yaitu menarik inferensi atau inferring, di mana peserta didik menemukan pola dari sederetan fakta. Selanjutnya, proses kognitif yang keenam yaitu comparing, di mana peserta didik melakukan pembandingan atau dapat mendeteksi persamaan maupun perbedaan dari suatu objek. Serta yang terakhir, yaitu proses kognitif menjelaskan, di mana peserta didik menggunakan model sebab akibat dalam sebuah sistem. Selanjutnya, tahapan C3 dalam ranah kognitif, yaitu menerapkan atau applying. Di dalam tingkatan ini, peserta didik memiliki dua proses kognitif. Tingkatan ini memiliki dua proses kognitif, yaitu menjalankan, di mana peserta didik menjalankan langkah-langkah tertentu yang telah dipelajari sebelumnya, serta mengimplementasikan, di mana peserta didik memilih dan menggunakan prosedur yang sesuai untuk memecahkan masalah baru. Selanjutnya, tingkatan C4 atau menganalisis. Pada tingkatan ini terjadi 3 proses kognitif, yaitu menguraikan, mengorganisir, menemukan pesan tersirat. Di mana dalam proses kognitif menguraikan, peserta didik memecahkan suatu struktur ke dalam bagian-bagian berdasarkan relevansi dan fungsinya. Adapun pada proses mengorganisir, peserta didik menyusun unsur-unsur tersebut ke dalam suatu keadaan dan mengetahui keterkaitan antara satu unsur dengan unsur lainnya. Selanjutnya, proses kognitif menemukan pesan tersirat, di mana peserta didik menemukan sudut pandang dan tujuan dari suatu bentuk komunikasi antar unsur-unsur tersebut. Selanjutnya, tingkatan mengevaluasi atau evaluating. Pada tingkatan ini, terdapat proses kognitif, di antaranya memeriksa atau checking, di mana peserta didik menguji konsistensi suatu karya berdasarkan kriteria yang melekat pada sifat produk tersebut. Yang kedua yaitu mengkritik atau critiquing. Peserta didik dituntut untuk menilai suatu karya berdasarkan kriteria eksternalnya. Selanjutnya, tingkatan yang terakhir yaitu mengkreasi atau creating. Pada tingkatan ini, peserta didik diharapkan dapat menggabungkan beberapa unsur menjadi satu kesatuan. Ada 3 macam proses kognitif dalam tingkatan ini. Pertama yaitu membuat atau generating, di mana peserta didik dituntut untuk menguraikan suatu masalah dan merumuskan berbagai kemungkinan yang mengarah kepada pemecahan masalah tersebut. Kedua, merencanakan atau planning, di mana peserta didik merancang strategi untuk memecahkan masalah tersebut. Ketiga yaitu memproduksi atau producing, di mana peserta didik membuat rancangan lalu menjalankan rancangan tersebut untuk memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu ranah afektif.
Ranah afektif ini ditujukan kepada aspek emosi, perasaan, sistem nilai, dan sikap hati atau attitude. Di mana belum menjelaskan dalam tingkatan ranah afektif ini terdapat yang pertama tingkatan penerimaan, sikap penerimaan atau receiving, yang kedua tingkatan responsif atau responding, yang ketiga tingkatan penilaian atau valuing, yang keempat tingkatan organisasi atau organization, yang kelima tingkatan pembentukan karakter atau characterization. Yang pertama yaitu tingkatan sikap penerimaan atau receiving. Di dimensi ini di mana peserta didik membentuk sikap dan perilaku dengan cara membangkitkan kesadaran tentang adanya rangsangan tertentu. Sikap penerimaan ini berhubungan dengan membangkitkan dan mengarahkan perhatian peserta didik pada proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu responsif atau responding. Pada dimensi ini, peserta didik mulai memberikan reaksi aktif dan pendidik ikut berpartisipasi dalam reaksi tersebut, di mana tanggapan atau respon selama proses pembelajaran ditandai dengan peserta didik tidak hanya memperhatikan, tetapi juga memberikan reaksi atau gejala pada keadaan tertentu. Selanjutnya yaitu tahapan penilaian atau valuing. Penilaian adalah kemampuan untuk memberikan nilai terhadap keinginan dan menerima suatu kenyataan dengan cara menyatakan dalam bentuk sikap atau perilaku baik yang positif maupun yang negatif. Contohnya, peserta didik memahami dan menghargai peranan teori dalam penelitian. Yang keempat yaitu tingkatan organisasi atau organization. Pada dimensi ini, peserta didik dituntut untuk mengkonseptualisasi perbedaan nilai-nilai, juga menyelesaikan konflik-konflik, serta menghubungkan nilai-nilai tersebut. Organisasi sendiri bermakna sebagai melaksanakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya, tingkatan yang terakhir yaitu pembentukan karakter atau characterization, di mana peserta didik diharapkan memiliki kemampuan untuk menyikapi dan menghayati nilai-nilai yang mempengaruhi kepribadian yang tersirat dalam proses pembelajaran, sehingga nilai-nilai tersebut dapat menjadi acuan dalam kehidupan. Contohnya, peserta didik belajar secara optimal untuk mendapatkan hasil belajar yang memuaskan. Selanjutnya adalah ranah pembelajaran yang terakhir, yaitu ranah psikomotor, di mana ranah psikomotor ini ditujukan untuk keterampilan dan kemampuan bertindak peserta didik terhadap suatu materi yang akan dipraktikkan. Adapun tingkatan-tingkatan dalam ranah psikomotorik ini yaitu peniruan atau imitation. Pada tingkatan ini, peserta didik dapat menirukan gerak yang telah diamati sebelumnya. Contohnya, peserta didik menjiplak gambar dari buku pelajaran ke dalam buku gambar. Kinerja pada tingkat ini berkualitas sangat rendah. Selanjutnya yaitu manipulasi atau manipulation, di mana peserta didik mampu melakukan suatu tindakan dengan mengandalkan ingatan ataupun mengikuti prosedur yang telah ada. Peserta didik diharapkan dapat menggunakan konsep untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya, peserta didik dapat merakit robot sederhana dengan mengikuti instruksi yang terdapat di buku panduan. Selanjutnya yaitu ketepatan atau precision, di mana peserta didik melakukan gerak dengan teliti dan benar. Contohnya, peserta didik dapat menghaluskan permukaan tembikar yang awalnya kasar. Pada tahap ini, peserta didik melakukan keterampilan dengan tingkat ketepatan yang tinggi. Selanjutnya yaitu tingkatan perangkaian atau articulation, di mana peserta didik melakukan koordinasi dan melakukan adaptasi terhadap serangkaian kegiatan untuk meraih keselarasan dan konsistensi internal, di mana peserta didik dituntut untuk merangkaikan berbagai gerakan secara berkesinambungan. Contohnya, peserta didik membuat variasi makanan baru dengan menggabungkan beberapa jenis makanan. Yang terakhir yaitu tingkatan naturalisasi atau naturalization, di mana peserta didik diharapkan dapat melakukan gerak yang wajar dan efisien. Pada tahap ini, penguasaan kinerja tingkat tinggi sedang terjadi secara alamiah, tanpa harus berpikir lebih jauh tentang hal tersebut. Contohnya, peserta didik melakukan praktikum dengan gerakan yang cepat dan tepat. Baiklah, sekian penjelasan mengenai ranah pembelajaran, taksonomi pembelajaran 3 ranah. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk yang pertama, kesimpulan dari presentasi ini yaitu taksonomi merupakan sebuah kerangka untuk mengklasifikasikan suatu hal berdasarkan ciri-ciri tertentu.
Yang kedua, pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dan pendidik yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, taksonomi pembelajaran merupakan sebuah kerangka untuk mengklasifikasikan pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk memprediksi kemampuan peserta didik dalam belajar sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran. Yang keempat, Benjamin S. Bloom mengemukakan taksonomi pembelajaran meliputi ranah atau domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam ranah kognitif sendiri terdiri atas 6 tingkatan, yaitu knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, dan evaluation. Selanjutnya, yang keenam yaitu ranah afektif terdiri atas 5 tingkatan, yaitu sikap penerimaan, responsif, penilaian, organisasi, dan pembentukan karakter. Yang ketujuh yaitu ranah psikomotor terdiri atas 5 tingkatan, yaitu peniruan, manipulasi, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.